Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Zikola dengan NIM 2210853032 akan merepresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Publik Korea Selatan melalui Kim Sejong Institute di Tiongkok dengan dosen pembimbing satu yaitu Ibu Sofia Trisni dan juga dosen pembimbing dua yaitu Ibu Selvi Kori. Baiklah, kita akan masuk kepada slide pertama. Pada slide pertama ini, saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian saya. Kinsejong Institute merupakan instrumen diplomasi publik Korea Selatan melalui bahasa dan budaya untuk meningkatkan national branding di seluruh dunia, termasuk Tiongkok sebagai target pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan. Berdasarkan survei dari International Herald Leader and Tiana Community of China, hasil menunjukkan persepsi negatif masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan adalah sebesar 40,1%. Hal ini disebabkan oleh perdebatan budaya yang terjadi di antara kedua negara. Di tengah persepsi negatif, Kim Sejong Institute hadir di Tiongkok yang merupakan tuan rumah Kim Sejong Institute pertama di dunia, dan kini menjadi negara dengan jumlah Kim Sejong Institute terbanyak di kawasan Asia Timur, yaitu sebanyak 24 institusi. Fakta ini menegaskan pentingnya Tiongkok sebagai target dalam proyek diplomasi publik Korea Selatan. Untuk pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana strategi diplomasi publik Korea Selatan melalui Kim Sejong Institute di Tiongkok. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Saya memakai kerangka konsep dari Yun Yong Cho tahun 2012 mengenai diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan konsep yang hadir pasca Perang Dingin terjadi. Konsep ini dikenal dengan upaya suatu aktor dalam mempengaruhi publik di negara lain. Adanya konsep diplomasi publik yang Yun miliki menjelaskan strategi diplomasi publik. Adapun empat tahapan yang dijelaskan oleh Yun dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada network, consensus, regional approach, yang terakhir interactive communication. Untuk network, aspek yang dinilai adalah memberikan wawasan mengenai kebijakan tersebut, mengkoordinasikan inisiatif terkait diplomasi publiknya, memberikan anggaran dana yang sesuai. Untuk variabel konsensus yaitu memastikan aktor membawa goals dan memberikan informasi dengan baik pada masyarakat negara lain, membawa nilai yang linear dengan masyarakat asal dan tujuan diplomasi publik, seluruh aktor bekerja sama dalam pembentukan image. Pada regional approach, yaitu tujuan diplomasi berkembang secara spesifik, membangun citra positif sehingga masyarakat negara tujuan pro terhadap negara yang menjalankan diplomasi publik tersebut, memastikan wisatawan asing memiliki pengalaman yang baik. Terakhir, interactive communication memberikan informasi domestik pada media atau web yang diberikan. Untuk metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, batasan penelitiannya dari tahun 2016 hingga 2021. Untuk unit dan tingkat analisisnya, unit analisis strategi diplomasi publik Korea Selatan melalui Kim Sejong Institute, unit eksplanasinya persepsi negatif masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan, level analisis yaitu negara. Untuk pengumpulan data menggunakan library research dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data saya menggunakan Java Crossrel. Yang pertama, persiapan dan pengumpulan data. Proses ini peneliti perlu mempersiapkan dan mengatur data untuk dianalisis. Yang kedua, membaca dan eksplorisasi data. Proses ini terdiri dari peneliti membaca ulang data agar memahami gambaran umum penelitian. Yang ketiga, ada pengkodean atau coding data. Peneliti membuat catatan atau memo di setiap data yang ditemukan untuk memudahkan eksplorisasi data dan membentuk ide. Yang keempat, pengembangan tema, yaitu informasi kecil yang sudah didapatkan dirumuskan menjadi suatu tema yang dapat menjelaskan pola, hubungan, atau makna data. Yang kelima, pelaporan temuan menafsirkan temuan yang disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau model, dan dikaitkan dengan kerangka konsep atau teori yang digunakan. Yang keenam, ada validasi akurasi temuan, yaitu memeriksa ketepatan penelitian. Untuk bab 2, pada bab ini peneliti membahas mengenai pemerintah Korea Selatan yang memfokuskan kebijakan diplomasi publiknya kepada Tiongkok, dimulai dari pemerintahan Lee Myung-bak, Park Geun-hye, dan Moon Jae-in.
Gagasan mengenai pendirian Kim Sejong Institute telah dimulai dari tahun 2007 dan menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2008 di masa pemerintahan Lee Myung-bak. Kim Sejong Institute dinilai efektif menjadi instrumen diplomasi publik Korea Selatan di Tiongkok dalam menjaga eksistensi Korea ketika Hallyu di-ban pada masa pemerintahan Park Geun-hye. Melihat hal ini, Kim Sejong Institute dapat diartikan sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan di Tiongkok melalui perdebatan budaya yang terjadi. Pada bab 3, peneliti membahas mengenai peran Kim Sejong Institute sebagai aktor diplomasi publik Korea Selatan di Tiongkok. Kim Sejong Institute tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai, identitas nasional, dan citra positif Korea Selatan di luar jalur diplomasi formal. Oleh karena itu, bab ini menemukan bahwa implementasi diplomasi publik Korea Selatan melalui Kim Sejong Institute di Tiongkok sebagai bagian dari strategi negara dalam meningkatkan persepsi masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan. Hal ini dilatar belakangi oleh perdebatan budaya yang mengenai Festival Gangneung Danneoje. Perdebatan budaya ini memicu persepsi negatif sebesar 40% pada masyarakat Tiongkok. Pemerintah Korea Selatan melihat hal ini membangun Sejong Institute dengan program Sejong Culture Academy menjadi fasilitator bagi masyarakat Tiongkok dalam mengenal Korea Selatan secara lebih mendalam. Untuk bab 4, pada 4.1 melakukan pendekatan regional. Korea Selatan dengan Tiongkok telah menjalin diplomasi dari tahun 1952. Hal ini membuat Korea Selatan memahami Tiongkok sebagai negara yang ketat terhadap budaya produk asing. Ditambah lagi, kedua negara sering bersinggungan mengenai produk budaya. Melalui persepsi publik, Korea Selatan ingin melihat sebagai negara yang maju dan berbudaya melalui Ki Sejong Institute. Hal ini mendorong wisatawan asal Tiongkok untuk berkunjung ke Korea. Pemerintah Korea pun harus memastikan wisata tersebut memiliki pengalaman positif selama berkunjung di Korea Selatan. Untuk bab 4.2, citra yang dibawa harus dapat diterima oleh masyarakat di kedua negara. Penyebaran nilai dan identitas Korea Selatan melalui Sejong Institute dengan menyampaikan visi dan misi secara jelas kepada masyarakat. Pemahaman dari masyarakat Korea mengenai diplomasi publik, pada poin ini pemerintah Korea Selatan secara aktif memsosialisasikan mengenai kebijakan diplomasi publiknya kepada masyarakat Korea. Dan terakhir yaitu seluruh aktor bekerja sama dalam pembentukan image, baik Sejong Institute, Lotte Group, dan CJ Entertainment. Pada bab 4.3, Korea Selatan menjalin kerjasama dengan aktor domestik. Ki Sejong Institute menjalin kerjasama dengan universitas yang ada di Tiongkok. Alasan pemilihan universitas sebagai tempat berdirinya Ki Sejong Institute adalah dengan bekerja sama melalui universitas atau lembaga pendidikan tinggi di berbagai negara. Korea Selatan dapat memiliki akses langsung kepada pelajar yang memiliki motivasi belajar bahasa asing dan ruang akademik untuk kegiatan bahasa serta budaya, sehingga menjadi lokasi yang efektif bagi Ki Sejong Institute dalam menyelenggarakan programnya. Pada bab ini juga terdapat penambahan anggaran dana untuk Ki Sejong Institute sebesar 65 miliar, naik 4,8 miliar dari tahun sebelumnya. Terakhir, yaitu peran komunikasi interaktif dalam meningkatkan efektivitas diplomasi publik. Penggunaan WeChat dan juga website dari universitas yang memiliki Sejong Institute dalam menyebarkan informasi domestik mengenai Korea Selatan. Lalu, pembahasan mengenai penggunaan media sebagai alat untuk menyebarkan informasi domestik pada media dan web dibuat oleh Korea Selatan dilakukan untuk membentuk persepsi masyarakat Tiongkok dengan menciptakan komunikasi yang transparan dan memahami negara Korea melalui media WeChat. Korea Selatan memahami betul karakteristik negara tetangganya yaitu Tiongkok terhadap media luar sangat dibatasi. Hal ini membuat Korea Selatan memanfaatkan media Tiongkok yang ada yaitu WeChat dan juga berjejaring dengan website universitas domestik untuk menyebarkan informasi serta membentuk persepsi masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan. Bab 5 yaitu ada kesimpulan, kerangka strategi diplomasi publik Yun Yong Chol memposisikan 4 variabelnya sebagai dimensi yang bersifat komplementer dan tidak terikat pada urutan tertentu. Adapun hasil analisis pada bab 4 memperlihatkan dominasi variabel regional approach dalam implementasi diplomasi publik Korea Selatan dan diiringi oleh variabel konsensus.
Kisejong Institute terbentuk sebagai instrumen strategis Korea Selatan dalam membentuk citra, memperluas pengaruh, dan mewujudkan kepentingan nasionalnya di Tiongkok. Meskipun terdapat tantangan dalam menjalankan diplomasi publiknya, Korea Selatan mampu beradaptasi dan mencari solusi dengan membawa values dari wilayah tersebut dalam menjalankan diplomasi publiknya. Lalu pada bab 5 juga terdapat saran, yaitu pemerintah Korea Selatan perlu meningkatkan penggunaan media WeChat sebagai diplomasi publiknya dalam menyebarkan informasi domestik terkait Korea. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat Tiongkok akan minimnya update mengenai kisah Institut melalui WeChat, yaitu hanya 88 laporan dalam 1 tahun. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kajian melalui studi perbandingan lintas negara maupun pendekatan lapangan di kawasan Asia Timur. Sekian yang dapat peneliti sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.